Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Retno. Halo Pak Arif. Bagaimana kabarnya nih Bu Retno? Alhamdulillah. Boleh minta waktunya berapa untuk berbicara? Silakan. Kebetulan saya sedang break. Oke, alhamdulillah. Jadi gini ya Bu, nanti kan saya akan berkunjung ke kelas Ibu nih untuk istilahnya untuk bersama-sama melihat nih, mau belajar lah di sana untuk melihat bagaimana sih kegiatan pembelajaran Ibu. Nah di sini saya ingin bertanya terkait hal-hal terkait tentang pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti, ya Bu ya. Boleh Bu ya? Siap. Ya Bu ya, jadi yang pertama saya ingin mengetahui bagaimana sih atau apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran yang dilakukan. Baik. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran yang sedang saya lakukan di kelas, peserta didik itu dapat melakukan kegiatan observasi, menganalisis komponen ekosistem biotik dan abiotik, kemudian interaksinya di dalam lingkungan sekolah, sehingga dari situ juga mereka ingin dikembangkan keingintahuannya ke riset studi ilmiah. Jadi rasa ingin tahu mereka ya? Iya, dikuatkannya rasa ingin tahu mereka dan kegiatan observasi. Dari situ mereka akan melakukan permasalahan. Oke, baik Ibu. Nah untuk itu tadi kan tujuan pembelajarannya itu ya. Apa sih area yang ingin Ibu kembangkan di kegiatan pembelajaran tersebut Bu? Apa bisa untuk Ibu boleh, untuk siswa tersebut ya, untuk siswa-siswa di sana di kelas tersebut juga boleh. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, tujuannya ketika mereka melakukan observasi, ingin kembangkan rasa ingin tahunya yang lebih. Rasa ingin tahu lebih. Ya. Kemudian juga bagaimana mereka belajar untuk melakukan riset yang skala kecil, gitu kan? Karena kan nanti di situ saya akan setiap kelompok itu akan dibagi untuk mengobservasi satu konsep. Nantinya itu mereka akan mengamati komponen biotik dan abiotik dan ada apa di sana, permasalahan apa di sana. Jadi mereka benar-benar terjun ya Bu ya? Iya, langsung. Baik. Kemudian ada nggak nih untuk memandu hal tersebut, apa sih strategi yang Ibu siapkan nih agar mereka bisa sesuai dengan tujuan yang ingin Ibu capai gitu? Berarti saya metodenya kan project ya, seperti mini project sih. Kemudian saya siapkan LKPD, panduan LKPD untuk mereka melakukan observasi, kemudian mereka membuat rumusan masalah, hipotesis, kemudian menganalisis hasil dari temuan mereka. Baik, bagus ya Bu ya. Kemudian kira-kira Bu, apakah akan ada kendala yang Ibu hadapi nih saat akan menerapkan ini gitu? Iya, pastinya ya. Pas kendalanya itu biasanya kalau sudah di lapangan mereka tuh suka lupa waktu. Kayak seperti itu deh. Nanti kendalanya di sana, kemudian nanti setelah di lapangan kan kadang mereka terlalu asik ya. Kemudian itu mengarahkan manajemen waktu juga karena mereka harus kembali lagi ke kelas. Kemudian mendiskusikan hasilnya. Kami kan beberapa pertemuan ya, mendiskusikan hasil, setelah itu dipresentasikan dengan media presentasi yang mereka sukai. Dan setelah itu mereka setelah memahami itu, nanti tujuannya berikutnya adalah mereka memahami mengenai ekosistem juga dengan yang saya lakukan dengan penggunaan LKPD interaktif. Oh, jadi ada berbagai cara yang Ibu lakukan agar mereka bisa istilahnya bisa terarah lah gitu, jangan sampai terus aja gitu. Iya, setelah tahu diskusi disampaikan. Nah saya coba lagi nih dengan LKPD interaktif yang main-main lah, maksudnya kan mereka bisa langsung mengetahui bagaimana mix and match gambar, drag and drop, kemudian memasangkan gambar seperti itu. Baik sekali ya Bu ya. Kemudian ini Bu, tadi kan ada kemungkinan kendala juga. Coba kalau kita bukan nih, ada di level berapa sih Bu nih untuk si anak-anak tersebut nih, atau misalnya kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan tuh sebelum dilakukan ini ada di level berapa sih Ibu? Iya,
kalau untuk kegiatan tujuannya mungkin Kalau di skala 1 sampai 10 iya, boleh Bu. ketika mereka pengetahuannya mungkin mereka itu sudah mencapai 8 ya, tapi ketika rasa ingin tahunya itu tidak dikembangkan gitu. Oh iya. Jadi saya pengembangannya dari karena masih, kalau menurut saya untuk tahap di sana tuh masih 7, masih skala 7. Tapi Oke. untuk pengetahuan mereka memang saya akui mereka tahu gitu kan. Tapi untuk lebih memahami, untuk memicu bagaimana dia meneliti, rasa Nah. ingin tahunya itu masih kurang, sehingga saya kuatkan di tuntunan dengan APD. Berarti memang ada tujuannya mencapainya ke arah sana ya. Jadi ya kalau dari kemampuan Ibu sudah percaya dengan mereka, tapi kalau dari arah rasa ingin tahu agar mereka semangat untuk meneliti, harus budayanya Kenapa sih bisa batu ini bisa laku gitu? Nah. Mungkin ya itu seperti itu yang ingin saya kembangkan. Nah itu kira-kira nanti target Ibu nih ke depan mau ada di level mana nih Bu, atau level berapa nih di skala 1 sampai 10? Ini saya di level ingin mencapai 9-10 lah ya maksimal, tapi mereka masih di permulaan di awal, saya ingin di 9. Oke, berarti untuk awal ini di Awal sebelah ini ya, karena kan setahu saya mereka sudah mungkin dari SMP-nya sudah ada. sudah pernah, oh berarti sudah pernah. Gitu kan, ingin dikuatkan lagi sejauh mana nih, karena materinya juga materi yang mas sudah familiar lah di mana-mana gitu ya. Dengan ini dicoba nih rasa ingin tahunya, kemudian untuk ilmiahnya itu karya ilmiah. Nah itu arah ke sana ya, agar mereka terbiasa membuat karya ilmiah. Iya, ya, sangat menurut saya sekarang ini sangat diperlukan. Nah itu tadi untuk mencapai level tersebut, apa sih kira-kira yang Ibu butuhkan untuk mendukung Ibu, guru tersebut agar yang asalnya dinilai 7 bisa menjadi 9 atau bahkan 10? Gimana? Ya, kemungkinannya satu, saya harus mempersiapkan ya tadi berbagai metode, kemudian untuk sarananya saya membutuhkan ya sinyal wifi yang memang memadai supaya setiap peserta didik itu bisa gitu ya. Namun ya kalau misalkan seadanya mungkin kendalanya itu ya tadi ya, kalau misalkan mudah-mudahan, tapi kalau misalkan tidak cukup untuk semua perwakilan, jadi satu kelompok satu minimal ada apa ya, kan kalau yang sekarang kadang-kadang saya juga disabilitas teratur paket juga silahkan mengobservasi. Berarti sudah ada beberapa strategi yang akan diterapkan ya untuk mendukung agar Ibu menaikkan level. Ya mungkin itu saja sih Bu ya, sudah cukup sepertinya. Oh mungkin satu lagi Bu, saya lupa. Apakah ada orang yang akan Ibu libatkan nih untuk mencapai tujuan tersebut seperti itu? Ya, untuk ya pastinya lah ya, saya juga tidak bisa sendiri gitu kan ya, ketika ingin melakukan hal-hal yang peningkatan data didik, kemampuan apalagi kognitif, psikomotor, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di ikut ada beberapa, jadi 3 sama saya, jadi saya diskusi kemudian apa yang harus dilakukan, selesaikan kesalahan dan sebagainya, metode-metodenya. Jadi semacam MGP sekolah gitu ya. Biasa Bu, jadi sudah ada ini ya, berkelompoknya di situ ya, bergotong royong kalau mahasiswa ya. Ya, saling diskusi aja. Iya, saling belajar ya di sana ya. Alhamdulillah. Ya baik Bu, semoga apa yang Ibu sampaikan tadi ya, tujuan yang disampaikan, kemudian peningkatan level itu bisa dicapai ya Bu ya, saat nanti saat pembelajaran. Mungkin cukup Bu, ada yang ingin ada yang ingin disampaikan lagi mungkin terkait ini, terkait hal-hal lain. Mudah-mudahan aja bismillah pada saat waktunya pembelajarannya bisa lancar, kemudian di kelas juga tidak ada kendala, listrik juga. Oh, berarti semua itu mendukung ya Bu ya. Karena sangat mendukung sekali. Ya, jadi ini ya Bu ya. Jadi kan tadi Bu yang pertama tujuan belajarnya adalah fokusnya adalah peningkatan rasa ingin tahu siswa ya Bu ya. Jadi siswa agar mereka kedepannya bisa menjadi peneliti. Nah, gitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua Ibu ingin meningkatkan level ya Bu ya. Dan asalnya di level 7 ke level 9 ya, fokusnya tadi sama ke peningkatan tadi rasa ingin tahu siswa agar mereka terbiasa untuk Bu ya.
Oke, baik Ibu, saya rasa cukup ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Kita berjumpa lagi nanti di pembelajaran. Baik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Iya. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan doa supaya apa yang akan kita pelajari itu mendapatkan rahmat, mendapatkan barokah dari Allah. Silakan Kak ya, pimpin doa. Allahumma faqihni fid-din wa 'allimni ta'wil. Siapa yang nggak masuk hari ini? Ya, setelah tadi kita sampaikan bahwa kalian sudah merasa hari ini ada yang biasa aja, ada yang senang. Minggu lalu kita belajar apa? Kenapa? Observasi. Bukan minggu lalu, itu 2 minggu yang lalu. Minggu lalu. Belajar nggak? Belajar. Ibu kan kita belajar. Apa yang kalian pelajari di sana? Apa yang kalian dapat? Observasi. Evaluasi. Kesabaran. Minta tolong ke depannya, tolong dijaga itu rasa kekeluargaan di 10/4 kelompoknya seperti apa supaya rasa kekeluargaannya terbentuk. Ya? Siap? Oke. Baik. Bisa dilanjut pelajaran biologinya? Baik. Sebelum kemarin kita belajar di alam di Cikujang, sebelumnya lagi kita belajar apa? Observasinya di mana? Kelompok ini sebelah mana? Polsi. Kelompok ini? Bukan polsi ini. Kenapa kalian memilih tempat ini? Berbagai alasan, tidak apa-apa, silakan. Sudah didiskusikan? Sudah siap dipresentasikan? Kenapa belum? Hasilnya sampai mana? Sampai analisis. Kenapa belum siap untuk dipresentasikan? Siapa yang sudah siap? Kelompok mana yang sudah siap? Sudah? Coba kelompok ini ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil observasi yang kalian lakukan. Kami melakukan observasi di depan polsi dan di situ kami menemukan sebanyak 10 komponen. Di antaranya ada 2 konsumen, 2 pengurai, 1 tempat hidup, dan 5 produsen. Selanjutnya itu rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimanakah cara agar pohon asam tumbuh sempurna? Yang kedua, apakah ada cara agar sumber air tercukupi? Dan yang terakhir, adakah solusi yang dapat dilakukan agar matahari yang dari tempat observasi itu bisa tersusun? Terus yang ketiga dari hipotesis, yang pertama sumber air dari ekosistem tersebut berasal dari air hujan. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau ditanyakan dari presentasi kelompoknya Saskia? Gimana Kira? Gimana? Gimana Kira?
bisa perkenalkan? Kelompok penyaji, oke, bisa diperbaiki ya kekurangannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo kelas, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, baik. Terima kasih kelompoknya Saskia, silakan kembali ke tempat. Berikan tepuk tangan. Baik. Nah, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain itu apa saja? Biotik dan saling berinteraksi, saling membutuhkan. Kalau satunya tidak ada, bisa terjadi suatu ekosistem. Karena satu dengan yang lainnya saling berinteraksi, saling berhubungan, saling membutuhkan. Jelas ya? Biotik apa saja? Ada tumbuhan, manusia, hewan, bakteri. Abiotik? Apakah sangat mempengaruhi keberadaannya? Oke, sudah jelas semuanya? Interaksi apa yang terjadi di dalam komponen-komponen itu? Interaksi apa saja? Simbiosis itu apa? Apa yang dimaksud dengan simbiosis? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan simbiosis? Hubungan antara makhluk hidup. Hubungan antara satu individu dengan individu lain. Ya, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, ada yang diuntungkan dan ada juga yang tidak diuntungkan. Kalau yang dua-duanya saling menguntungkan, kalau yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan, kalau yang satu tidak diuntungkan, tidak dirugikan, tapi yang satunya diuntungkan, ya bisa contohnya bisa mencontohkan salah satu mutualisme, contohnya apa? Burung jalak dan kerbau. Burung jalak dan kerbau. Kenapa di situ apa? Burung jalak tuh dapat makanan dari kuku yang terdapat pada kerbau. Terus? Kerbaunya itu hilang parasit dari kerbau. Oke, baik. Kalau ini? Interaksi bukan? Interaksi antara hewan dan lingkungan. Komponen biotik dengan biotik. Komponen biotik dan abiotik. Bisa dijelaskan Pak ya interaksi ini apa saja? Itu komponen biotik ini menyesuaikan biotik. Contohnya? Ya, ini apa? Bunglon. Adaptasi apa? Mimikri. Mimikri fisiologi. Untuk apa dia seperti itu? Kamuflase. Dia gambar apa ya? Ini? Anggur. Anggur kenapa kamu? Bawaan. Ada satunya. Adaptasi apa nih? Oke. Nah, ini ada faktor abiotik. Ya. Tadi kita sudah bahas bahwa produsen konsumen sampai ke pembelian. Di sini ada jamur, ada juga yang di komposer yang mana? Jamur. Yang ini? Nah, ini ada aliran energi dan biokimia, ya, di mana tadi dikatakan dari mulai produsen sampai konsumen tingkat 4. Masing-masing memiliki tingkatannya. Komponennya ada produsen, konsumen, ada juga tadi dari segi pengelolaan. Nanti dari rantai makanan ini akan membentuk suatu yang namanya jaring
Tingkat 2 diduduki oleh siapa? Konsumennya biasanya apa? Karnivora, herbivora, herbivora. Kalau misalkan tingkatan trofik 3, karnivora. Tingkat 4, Karnivora. nah, akan dibuat suatu tingkatan trofik. Waktu SMP pernah juga, ya kan? Nanti dari tingkatan trofik ini akan masuk ke piramida apa? Piramida makanan juga, piramida energi. Ya? Masih ingat? Ini sebagai apa tadi di sini? Saya sebagai trofik 1 ini. Herbivora. Tingkat trofik 2. Ini herbivora. Tingkat trofik 3. Ini herbivora. Kenapa dikatakan di sini piramida ekologi masuk ke piramida energi? Ada yang tahu apa itu piramida energi? Energi yang dihasilkan dari tiap-tiap produknya. Energi yang dihasilkan dari tiap-tiap trofiknya. Bagaimana tingkatannya? Energi yang dihasilkannya apakah sama? Beda. Kenapa berbeda? Semakin tinggi tingkatan trofik, energinya kenapa? Ini 90%-nya kemana? Kenapa hanya 10% yang energi yang diterima oleh tingkat trofik 2? Kedua, sebagai panas apa kan? Iya, sebagai panas. Sekarang kalian mau apa? Keluarkan. Hangat nggak? Panas bukan? Apalagi ketika kalian mengeluarkan keringat pada saat kapan? Sekarang keluar keringat? Siapa yang berkeringat? Saya. Kalian maaf, ketika mengeluarkan urin, bagaimana hangat tidak? Apakah ada panasnya? Kalau satu contoh, kalau bisa di tumbuhan juga sama. Dia ketika berfotosintesis, dia akan mengeluarkan apa? Ya? Ini apa? Gula. Ini apa? Ini Oksigen. ada energi yang di sini. Ya, itu adalah proses kegiatan metabolisme makhluk hidup. Energinya 90% kemana? Terbuang. Masing-masing kelompok ada laptop tidak? Siapa yang tidak ada laptop? Kelompok siapa yang tidak ada laptop? Itu laptop siapa? Boleh dipinjam? Silakan. Sekarang masing-masing kelompok sudah ada laptop? Sudah. Bukan Google Classroom kalian. Dia itu adalah simbiosis antara jamur dengan lumut atau jamur dengan gagak hijau, maka disebut sebagai lumut liket. Inilah yang menempel pada batuan. Oke? Jelas semuanya? Jelas? Sudah bisa dibuka BCN-nya? Sudah bisa menemukan link? Sudah dibuka? Ada apa di sana? Katanya apa? Ekosistem dan interaksi. Seperti ini? Sudah? Bisa? Apa yang harus kalian lakukan di situ? Ya, match the term with their correct definition using arrow. Jadi kalian cari definisinya di sebelah kiri, sebelah kanannya adalah istilahnya. Ya, simbiosis itu apa sih? Ya, bagaimana caranya? Tarik garis. Dari mana? Kalau misalkan ada kekeliruan, kalian bisa garis yang sesuai, nanti
dia akan berubah? Cerita lagi. Vitamin. Oh, the organism in a given area at given time. Apa itu? Karena apakah simbiosis, apakah populasi, apakah habitat? Silakan. Kemudian yang kedua ada lengkapilah dengan tepat diagram siklus air dari piramida dengan cara drag and drop. Tahu drag and drop? Ya. Kemudian yang ketiga, ekosistem kalian menjawab pertanyaan dengan cara memilih jawaban dengan cara mengklik jawabannya. Jelas? 10 menit bisa? Silahkan dikerjakan. Sampai mana yang ini? Dapatnya 77,1. Iya udah. Ini kalau kita ekosistem saya ngomongnya Sarah sudah dapatnya ada yang oke baik ya. Halo kelas. Ya stop dulu semuanya, stop dulu. Baik itu yang belum selesai maupun yang mau mengulang ya. Bagaimana rasanya? Seru nggak? Seru nggak? Serunya di mana? Begitunya seperti apa? Cepetan apa ya? Cepat-cepatan. Terus? Kenapa? Nggak ngerti-ngerti. Jadi enak kerjanya cuma gitu aja. Baik. Kelompoknya Agus, seru tidak? Serunya di mana? Baik, dari LKPD sebelumnya, kalian pilih yang mana LKPD sebelumnya kayak ini? Kenapa? Seru. Gampang. Nggak banyak tulis. Baik ya. Tinggal pencet, tinggal milih. Ya, ini ya apa namanya, ini adalah salah satu yang mudah-mudahan dengan ini kalian dipicu juga untuk belajar lebih baik ya. Kemudian di pembelajaran selanjutnya kita akan variasikan yang live worksheet dengan LKPD karena apa? Kemampuan kalian untuk menulis juga itu sangat cukup. Kalau ini kan hanya menebak, benar apa enggak, salah bisa balik lagi. Ya. Jadi itulah bagaimana seperti apa yang namanya live worksheet. Oke? Ditinggalkan dulu laptopnya semuanya bisa? Jangan dulu ditutup ya. Oke? Sudah semuanya? Dibanding tadi dari awal bagaimana perasaannya kalian? Ada banyak lumut daun, lumut kaki, lumut tanduk. Terus apa lagi? Apa yang kalian rasakan? Di awal kalian senang atau tidak? Di akhir? Di awal capek, di akhir capek ya? Betul seperti itu? Tapi perasaannya bagaimana? Senangnya sedih? Oke baik ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan motivasi belajar kalian terus ya. Tolong dijaga rasa apa namanya kekeluargaan yang ya. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Belajar
kita kalau kita pembelajaran yang kalian dapatkan pembelajaran yang kalian dapatkan apa dari setiap komponen yang ada di alam ini sangat ya, apalagi apa yang kalian pembelajaran yang kalian dapat terus apa yang akan kita lakukan ke depan ketika di alam ini saling berhubungan apa yang akan kalian lakukan untuk siapa? Kalian mendapatkan manfaat dari lingkungan. Kalau lingkungannya tidak tercemar, tidak terurus, bagaimana? Apakah kalian bisa dibentukkan lagi? Ya. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan hari ini mendapatkan berkah. Ya. Kita tutup pembelajaran ini kita sama-sama dengan mengucap hamdalillah. Terima kasih semuanya. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Bu Retno hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita setelah kemarin melakukan supervisi ya di kelas Bu Retno, saya mau bertanya terkait apa yang telah Ibu lakukan di kegiatan pembelajaran kemarin ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin? Oke, baik. Perasaannya alhamdulillah kemarin senang nih bertemu kembali dengan siswa-siswa peserta didik kan. Kemudian kegiatan pembelajaran di kelas aktif, peserta didik aktif, berdiskusi, apalagi ketika penggunaan live workshop kemarin. Peserta didik antusias dengan hal karena mungkin baru ya, saya baru cobakan di kelas, jadi mereka antusias untuk mengerjakan. Jadi dari respon siswa ya, Iya. tulisannya. Oke Ibu. Kemudian Ibu, bagaimana nih tujuan pembelajaran yang dari kegiatan pembelajaran kemarin untuk tercapai atau tidak? Gitu Bu. Kemarin tujuan pembelajaran kan mengidentifikasi sebetulnya abiotik dan biotik ya, karena ekosistem. Nah, pembelajaran sebelumnya itu diawali dengan pembentukan kelompok di mana mereka dibentuk kelompok berdasarkan istilah-istilah dalam ekosistem. Dari awal sudah terbentuk karena kan kemarin pas pertemuan ketiga ya. Kemudian ke pertemuan selanjutnya itu mengobservasi lingkungan. Jadi udah ada langkah sebelumnya. Iya, mengobservasi lingkungan bagaimana dan mereka pilih sesuai dengan keinginan mereka, lingkungan mana yang akan mereka observasi dari lingkungan biotiknya, abiotiknya, seperti itu. Dan yang ditekankan itu adalah bagaimana penguasaan mereka dalam mini research, keingintahuan sikap ilmiah mereka seperti apa, ada apa di lingkungan yang mereka observasi seperti itu. Jadi langkah-langkah sebelum itu dan di dalam LKPD-nya itu sebelum live workshop kemarin itu mereka mengerjakan mengobservasi lingkungan biotik dan abiotiknya, kemudian permasalahan apa yang mereka temukan gitu. Dari situ mereka akan dibangun bagaimana curiosity-nya, keingintahuan mereka terhadap itu menjadi suatu permasalahan, dan mereka buatkan rumusan masalahnya, kemudian hipotesisnya, dan bagaimana nanti diupayakan bagaimana mencari masalahnya. Jadi berarti kemarin anak-anak sudah bisa mencapai itu ya Bu? Sudah. Bisa. Tadi ya pemecahan masalah itu sudah melakukan. Namun memang ada yang masih belum tercapai ketika kemarin itu hasilnya ini kan saya mau ke media presentasi sesuaikan dengan apa yang mereka inginkan buatkan. Ada, iya. Nah, kemudian Bu, untuk ketercapaian target, jadi kemarin itu dari poin misalnya dari poin 5 sampai 10, berapa tuh poin yang Ibu rasa capai dari pembelajaran kemarin? Dari pembelajaran kemarin saya rasa masih di poin 8 ya.
Karena saingannya 100 ya, pengennya sih idealnya 100. Yang kemarin masih di posisi. Tapi itu sudah ada peningkatan tadi Bu dari yang sebelumnya. Iya, sudah ada peningkatan. Baik, Ibu. Terima kasih. Kemudian ada kesulitan yang Ibu temukan di kemarin di kegiatan pembelajaran kemarin? Apakah ada kesulitan yang saya temukan? Bagaimana mungkin memanage waktu? Apalagi pasti pembelajaran di lapangan ya, mereka itu kan sudah ditentukan waktu pengerjaan itu berapa menit misalnya. Kadang-kadang kan ada bercanda yang kalau tidak kita arahkan gitu, kita kembalikan ke kelas gitu kan, diskusikan hasil observasinya, bahkan sampai ke pembuatan media presentasi kan masih ada yang belum sesuai kan, ketika kemarin ditampilkan sudah sesuai apa belum, sudah ada yang belum pakai media apa seadanya gitu, padahal sudah disampaikan sebelumnya. Mereka saya harapkan mereka mau menggunakan diferensiasi apa beda-beda, misalkan mau pakai poster di produk ya seperti itu, tapi belum tercapai. Itu hal yang belum tercapai ya. Tapi Ibu kemarin solusi untuk menyelesaikan kesulitan itu seperti apa Bu untuk kemarin ya? Oh, solusinya. Jadi kemarin itu kan sudah dihimbau lagi kan ya, supaya merapihkan dan menyelesaikan hasil diskusinya. Karena kan kemarin baru satu kelompok tampil ya, ada satu kelompok. Nah, kelompok selanjutnya itu lagi untuk kelompok selanjutnya untuk mempresentasikan dan mengumpulkan produk presentasi. Oke, Ibu tadi kan setelah tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan tercapai, sudah ada kesulitan yang ditemukan. Kemudian langkah selanjutnya apa sih harapan Ibu nih terkait pembelajaran untuk kedepannya seperti itu setelah pembelajaran kemarin? Baik, melihat antusias kemarin ya, penggunaan media pembelajaran yang variatif gitu kan ya, saya ingin lebih kembangkan lagi media pembelajaran yang lain, sehingga peserta didik itu lebih senang, nyaman. Karena kalau senang dan nyaman, mereka akan mencapai tujuan pelajaran secara optimal. Berarti ke ini aja antusiasnya mereka. Ya, metodenya, bagaimana medianya. Kemudian juga kemarin kan dilihat mereka sangat antusias ya Pak waktu mengerjakan live workshop gitu kan. Kan mereka bisa beberapa kali karena nilainya kembali gitu, iya tidak puas katanya, nggak mau pengen 100 katanya, ya bisa diulangi lagi gitu kan. Akhirnya mereka coba lagi dan alhamdulillah sudah beberapa yang 100 gitu. Ya, baik Bu. Kemudian apakah ada orang yang akan Ibu libatkan nih saat untuk mencapai target berikutnya atau kegiatan pembelajaran berikutnya? Iya, pasti akan saya dengan rekan sejawat di satu kelompok mata pelajaran biologi. Itu ada Bu Eli dan Bu Fajar di situ. Jadi saling bagaimana yang mengobservasi aja, kemudian juga diskusi bagaimana metode dan media yang memang sesuai dengan situasi dan kondisi tadi. Oke, baik Ibu. Ya mungkin cukup Ibu. Semoga semua yang Ibu harapkan tadi yang bisa tercapai di kegiatan pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.